Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bersyukur kalau pada ibadah Jumat Agung ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru hadir, ada kursi yang ditumpuk bisa diberikan tempat untuk kita semuanya boleh bersama-sama menikmati ibadah ini dengan khusyuk, dengan penuh penghormatan kepada Yesus Kristus, dan biarlah pengurapan Tuhan Yesus menyertai ibadah peringatan Jumat Agung pada pagi hari ini. Mari bersama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kita membawa diri kita kepada Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama. Masuk dalam ibadah Jumat Agung ini dengan kesungguhan, dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang mau disucikan dan dimurnikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang telah memberikan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, menjadi korban penebus salah dan dosa. Kami datang kepadamu dengan sujud syukur atas kasih karunia dan kebaikan serta kemurahan yang Tuhan sudah beri. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang melayakkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kehadiran kami menghadirkan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah perhimpunan jemaat-Mu, Eklesia ini. Engkau yang memberkati ibadah Jumat Agung ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah kami semua GJKI Eklesia, GJKI Hineni dan GJKI Gloria-Wangan bersama-sama mensyukuri atas berkat pengorbanan Yesus Kristus dengan hati yang tulus, dengan hati yang damai, dengan hati yang penuh syukur, menyerahkan seluruh pelayanan yang ada, baik yang memimpin pujian, baik yang memainkan musik, baik yang melayani pejaman kudus, sound system LCD dan YouTube. Tuhan urapi dan berkati. Kami menyambut hadir Tuhan Yesus Kristus dengan penuh syukur, dan berkat Tuhan menyertai kami, sehingga turunlah atas kami sekalian kasih karunia dan damai sejahtera, kebaikan kemurahan dari surga, keselamatan yang dari Yesus Kristus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan Sang Menebus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan bersama satu dengan yang lainnya. Selamat berdoa Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati, dan silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita hayati kematian Yesus melalui lagu yang pertama, Kasih-Mu Termegah. Dengan lutut bertalut, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan
disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegang untukku. Bait kedua, dengan tubuh yang hancur, dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak salib yang menusukmu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh termegang. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh termegang. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegang untukku. Oh. Amin. Kita akan diberkati melalui paduan suara gabungan dengan judul Karena Aku Kau Cinta.
Puji Tuhan, sangat indah sekali. Terima kasih Tuhan. Meski kami lemah, Engkau cinta kami. Meski kami banyak kekurangan, tapi Tuhan tetap cinta. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Ku serahkan seluruh hidup. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama. Mari kita datang di bawah salib Golgota. Ya Tuhan, Engkau yang menderita bagi kami, melepaskan kami dari dosa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kita ini dari dosa. Kematian ditanggungnya di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Bait kedua, di Golgota ia mati. Di Golgota, ia mati bagi kita. Tertebus
Yesus, darahmu tertumpah karena dosaku. Di Golgota Ia mati bagi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati pikiran kita. Biar melalui firman-Nya kita makin seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa mau indah, Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hias seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. katakan Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela hatiku kau hias. katakan seperti Yesus, Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukai. sekali lagi katakan seperti Yesus, Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatan. ya Tuhan Engkau keselamatan. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Seperti Yesus, seperti Yesus, Dengan hormat hambanya Gembala Jemaat seperti untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hatimu.
Saatnya kami mendengarkan suara Tuhan, kebenaran Tuhan yang sudah Tuhan siap untuk setiap kami semua. Biarlah kami boleh membuka hati dan telinga kami untuk menerima sabdamu, dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini mohon kuat kuasa dan urapan supaya hamba-Mu dipakai Tuhan, dan diberkatilah semua orang yang mendengarkannya, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya. Demi dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang 11 sampai dengan ayat 28 menjadi dasar dalam perenungan di ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, yang saya berikan judul sesuai dengan tema tahunan kita adalah disempurnakan oleh pengorbanan Yesus. Disempurnakan oleh pengorbanan Yesus. Bapak dan Saudara, mari kita melihatnya di dalam Ibrani pasal yang 9 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ditekankan di sini Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada satupun orang yang bisa beribadah kepada Allah yang hidup kalau tidak disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada korban sempurna yang dapat menyelamatkan manusia kecuali korban Yesus Kristus. Zaman dahulu sampai zaman menjelang Yesus lahir, Tuhan telah memakai berbagai cara untuk menyelamatkan manusia, melalui korban-korban, melalui hukum Taurat, melalui para nabi. Tetapi itu tidak bisa menyempurnakan keselamatan yang mereka alami karena mereka tetap menolak kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang diberikan kepada mereka telah ditolak, sehingga tidak ada cara lain selain Tuhan mengorbankan dirinya sendiri, supaya keadilan dan kasih Tuhan, siapa yang percaya diselamatkan dan siapa yang tidak percaya dihukum. Itu keadilan Tuhan melalui Yesus Kristus. Disempurnakan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Itu yang pertama, karena kematian Yesus Kristus menjadi pengantara, menghubungkan antara manusia berdosa yang percaya Yesus kepada Bapa yang kudus di surga. Ayat 15 sampai 18 pasal yang ke-9 dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menjadi bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang pertama. Dan di dalam ayat yang ke-16, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang wasiat barulah sah. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Pada saat Tuhan memberikan perjanjian mulai dari Taman Eden kepada Adam dan Hawa, sampai kepada Abraham, pada Musa dan pada bangsa Israel,
dinyatakan tidak sah selama itu tidak disahkan dengan darah yang bukan dari binatang dan bukan darah dari manusia yang berdosa. Yesus menjadi pengantara karena dia sah. Sekali lagi, Yesus menjadi pengantara kita dengan Bapa di surga karena dia adalah pemilik sah itu. Dia pemegang wasiat itu. Pemegang dari perjanjian yang menyelamatkan itu. Dia sebagai pengantara atau pendamai dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Ia mendamaikan kita saat kita masih berdosa. Jadi pada saat kita masih berdosa, masih dalam keadaan dosa, ia telah menjadi pendamai, pengantara kita dengan Bapa. Mengapa? Karena ia harus membangun hubungan yang rusak karena kematian manusia oleh dosa. Keselamatan kekal itu hanya dinikmati selamanya kepada yang percaya sampai kepada akhir hidupnya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan engkau akan menerima mahkota kehidupan. Sehingga keselamatan yang mahal ini di dalam Yesus Kristus atas kematiannya, ia menggenapkan perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Dari Old Covenant, perjanjian lama, kepada New Covenant, perjanjian baru. Sehingga perjanjian lama telah digenapi dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Sehingga orang yang percaya pada Yesus adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Tidak diikat oleh hukum Taurat, tidak diatur oleh peraturan-peraturan perjanjian lama, karena siapa yang percaya Yesus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang baru? Perjanjian baru dalam kematian Yesus Kristus. Ia memberikan wasiat sehingga kita yang jauh menjadi dekat. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17, kita akan melihat di sana. Roma pasal 8 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Keselamatan itu kekal selama-lamanya kalau kita mau bersama-sama menderita bagi Dia, tidak berhenti di tengah jalan, tetapi bersama-sama mau memikul salib, menderita, mempertahankan iman sampai akhir kepada Dia. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, disempurnakan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Karena apa? Kematian Yesus untuk kepentingan kita di surga. Kematian Kristus adalah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan malaikat, apalagi kepentingan iblis, tapi kepentingan kita di surga. Di dalam ayat 23 sampai dengan 25, Ibrani pasal yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri,
Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mati untuk kepentingan kita di surga. Sehingga pada saat Yesus mati, kita bisa melihat bahwa tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus terbelah dari atas ke bawah. Kenapa? Karena tidak ada persembahan yang lebih baik selain persembahan Yesus Kristus di Golgota, di kayu salib. Persembahan kata yang lebih baik dalam bahasa aslinya adalah yang tidak dapat dibandingkan lagi. Yesus tidak dapat dibandingkan lagi. Pengorbanan Yesus itu tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan manusia, apalagi pengorbanan hewan yang setiap tahun dilakukan oleh agama tertentu. Tidak dapat dibandingkan. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan domba. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan kambing. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan sapi. Tidak bisa. Ia adalah pencipta yang tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan. Kalau ciptaan bisa sebanding dengan yang diciptakan, maka yang diciptakan itu bukanlah pencipta. Yesus, pengorbanannya tidak bisa dibanding-bandingkan dengan pengorbanan apapun juga. Dengan persembahan, dengan amal, dengan puasa. Semua pekerjaan manusia, usaha manusia itu disebut sebagai kain kotor. Yang semakin kotor kalau itu dilakukan untuk menghapus kesalahan dan dosanya. Kematian Yesus yang adalah untuk kepentingan kita, sekali lagi, sekali untuk selama-lamanya. Sehingga pada waktu Yesus mengatakan kepada Bapa, dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Nyawanya cuma satu. Kalau sudah diserahkan, itu berarti nyawa Yesus yang diserahkan itu menjadi tumbal dari semua dosa manusia. Yesus mati karena dosa kita. Yesus tidak berdosa, tapi karena dia menanggung dosa kita, melawan kuasa iblis, menghancurkan kekuatan iblis, ia mau mati satu kali selama-lamanya dan menyerahkan nyawanya bukan di alam barzah, bukan di siksa kubur, bukan di kuburan, tetapi di tangan Bapa, di tangan pemilik kehidupan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, disempurnakan oleh pengorbanan Yesus, yaitu kematian Yesus untuk melunaskan segala dosa kita. Ayat 26 sampai 28 dikatakan, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dikatakan Yesus adalah pintu gerbang zaman akhir, tidak bisa ditawar lagi,
keputusan terakhir hanya pada Yesus. Kata zaman akhir itu tidak ada lagi zaman yang bisa dilalui manusia dengan selamat tanpa melalui akhir dari pengorbanan Yesus. Mau yang mengaku nabi, yang mau mengaku rasul, yang mengaku juru selamat pada zaman ini itu tidak berlaku. Kata zaman akhir menunjukkan bahwa waktu terakhir disediakan bagi manusia yang mau selamat hanya melalui Yesus, bukan melalui yang lain. Waktu terakhir, kata zaman akhir itu berhubungan dengan waktu terakhir, bukan kiamat yang disebut zaman akhir itu. Waktu terakhir ya Yesus waktu disalib itu waktu terakhir, tidak ada waktu yang lain lagi. Sehingga Yesus waktu di kayu salib, setelah ia mengatakan aku haus dan diminumi anggur asam, Yesus mengatakan sudah selesai. Pengadilan sudah selesai. Mengadili iblis, mengadili dosa, mengadili maut sudah selesai. Sehingga orang yang percaya Yesus sudah diselesaikan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang sudah diselesaikan oleh Yesus. Kita bukan orang yang terbeban dengan dosa. Kita bukan orang yang terbeban dengan masalah. Tapi semua beban, masalah, dan masa hidup kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Dosa kita yang lalu, dosa kita sekarang, dosa kita yang akan datang sudah diselesaikan oleh Yesus. Sehingga terpujilah nama Yesus. Dengan demikian Yesus akan datang kembali meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Apa tanggung jawab kita untuk menanti pertanggungjawaban saat Yesus datang kedua kali? Yaitu percaya kepadanya, beribadah kepadanya, setia kepadanya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Suami kita yang belum percaya, istri kita yang belum percaya, anak kita yang belum percaya Yesus, saudara kita yang belum percaya Yesus, orang tua kita yang belum percaya Yesus, siapapun yang dekat dengan kita yang belum percaya Yesus, mereka adalah orang-orang yang diberi kesempatan terakhir melalui kita dengan memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Karena tidak ada waktu lagi. Ini kesempatan yang terakhir. Telestai, sudah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari di dalam Jumat Agung ini kita merenungkan kembali pengorbanan Yesus yang sudah selesai, menyelesaikan masalah dosa dan masalah hidup kita. Yang menganugerahkan keselamatan bagi yang menantikan Dia. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita berdoa, kita nyanyikan pujian kembali di Golgota dengan sepenuh hati dan setengah suara saja. Musiknya setengah suara, kita nyanyikan pujian setengah suara di Golgota, di Golgota. Bersama-sama kita nyanyikan pujian di Golgota, Tuhan menderita.
Bapa surgawi yang oleh Yesus Kristus kami diselamatkan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyanjung Engkau. Engkaulah pemilik kehidupan, Engkaulah pemilik keselamatan. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus kami dihidupkan dan diselamatkan, sehingga kami bukan lagi orang berdosa dan bukan lagi pendosa, tetapi kami adalah orang-orang yang benar oleh darah Yesus yang membenarkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami bukan hanya bisa mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami, yang harus kami perjuangkan dengan segenap hidup kami, untuk kami boleh mendapatkan mahkota surgawi. Diberkatilah kami semua dengan ketekunan iman, dengan kesungguhan percaya dan setia sampai akhir hidup kami. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan diberkati kembali oleh paduan suara gabungan GCKI Hinani dan GCKI Eklesia dengan judul Via Dolorosa.
Kita akan menyiapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu dan Saudara, silakan bersama-sama dengan kesungguhan hati menerima tubuh dan darah Yesus dan roti dan anggur ini. Dan biarlah masing-masing kita menyadari bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat diselamatkan. Dihapuskan dosaku. Kita akan nyanyikan pujian ini ref pertama saja. Bapak Ibu dan Saudara menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Yesus
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari murka Allah, supaya kami mengalami kasih karunia demi kasih karunia hingga kami nanti ke surga. Perjamuan kudus-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga Yesus dikorbankan untuk mati di kayu salib, menebus segala dosa kami, supaya kami hidup di dalam nama Yesus. Berkati kami, kuduskan kami. Roti dan anggur ini Tuhan berkati dan kuduskan, sehingga pada saat kami mau makan dan meminumnya, kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Demi di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib, Ia bersama-sama dengan para murid-Nya mengadakan perjamuan terakhir. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu sekalian. Terimalah dan makanlah. Jadikanlah ini peringatan akan daku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah cawan. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang aku tumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan dosamu. Terimalah, minumlah, jadikanlah ini peringatan akan daku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Diberkatilah. Mari kita berdoa. Bapak Pendeta Gideon Sutarwo akan berdoa untuk kita semuanya. Ya Tuhan, betapa kami dibawa pada suatu peristiwa yang besar, pernyataan kasih Allah kepada kami. Tubuh dan darah-Mu dikorbankan untuk kami sebagai jalan untuk kami memperoleh keselamatan. Terima kasih atas kerelaan-Mu menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih atas kerelaan-Mu, Engkau dikorbankan bagi kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan, bukan karena kami baik, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, yang sempurna bagi kami. Ialah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, kita akan merayakan Minggu Paskah pada besok hari Minggu jam 8 pagi. Tuhan kita semua bersama-sama dengan baju putih pada pagi hari ini. Pada saat Paskah, hari Minggu kita akan sama-sama menggunakan dress code nuansa warna merah. Kita akan berkumpul kembali untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, kita akan merefleksikan pengorbanan Yesus dalam menebus dosa kita. Kita akan nyanyikan ujian dengan setengah suara, musik akan mengalun, kasih-Mu termegah, dan biarlah kita betul-betul menghayati kasih Tuhan yang termegah, termasyur, tak ternilai, teragung, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta, emas, perak, dan kekayaan di muka bumi ini. Mari dengan tunduk kepala kita menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Maknai itu sebagai sebuah kehormatan besar. Kita yang berdosa dijadikan benar oleh pengorbanan Yesus. Kasih-Mu sungguh termegah, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Kau tolak paku yang menusukku,
aku disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegang untukku. Tuhan Yesus tidak pernah menolak apa yang Tuhan tetapkan oleh Bapa. Ia tidak menolak saat harus lahir di kandang. Ia tidak menolak saat terlunta-lunta menjadi anak domba yang dikorbankan. Ia tidak akan bersuara lantang untuk mengutuk manusia saat ia menderita di kayu salib. Dan ia tidak pernah merasa tersakiti sekalipun dia disakiti. Ia tidak pernah merasa terluka sekalipun ia dilukai. Ia tidak merasa remuk redam sekalipun dia diremukkan oleh kesalahan-kesalahan kita. Jikalau kita mau seperti Yesus, maka kita memahami bahwa kita berada di dalam kemuliaan Yesus oleh kematiannya, sehingga kita tidak perlu menyakiti siapapun dan tidak perlu kita merasa tersakiti oleh siapapun, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita ini adalah anaknya yang terkasih. Oleh pengorbanan Yesus, kita bisa menyebutnya Abba, ya Bapa. Kita yang dulu adalah jauh, yang tidak diperhitungkan karena kita adalah sekutu iblis. Kita sekarang menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dalam melalui pengorbanan Yesus, melalui Jumat Agung yang kita peringati ini, kita pulang dengan damai. Kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita lepaskan pengampunan. Dan kita juga minta ampun kepada orang yang telah menyakiti kita. Mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu orang tua kita. Dalam penyelesaian pada hari ini menjadi final, selesai, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera, bukan dalam kepahitan, bukan dengan luka, bukan dengan dendam dan amarah, tetapi dengan damai sejahtera, karena Yesus telah menyelubungi seluruh kehidupan kita, jasmani dan rohani, seutuhnya dengan darahnya yang telah tertumpah 2000 tahun yang lalu. Silakan bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Kita adalah satu tubuh di dalam Yesus yang tak terpisahkan, tak terceraikan. Bila dengan bergandengan tangan ini kita bukan sendiri, kita merasa sama. Tidak ada satupun di antara kita yang lebih hebat. Yesuslah yang terhebat. Bersama-sama kita merefleksikan diri. Yang engkau genggam adalah kekasih-Mu yang sama seperti Yesus mengasihi kita. Musik akan menyanyikan seperti Yesus. Bapa, aku mau indah di mata-Mu dan mulia di dalam pandangan-Mu. Jemaat akan bergandengan tangan, saling menguatkan, saling meneguhkan, karena kita mau indah di mata Yesus. Biarlah masing-masing kita paham, sadar sepenuhnya. Mari kita gandeng tangan satu dengan yang lainnya. Silakan satu-satu dengan digandeng, Bu. Satu bergandengan tangan bersama-sama, satu dengan yang lainnya. Bapa, ku mau indah di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup
seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. WL dan singer saja akan nyanyi, kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, inilah kami, inilah anak-anakmu, mau bergandengan tangan bersama-sama, saling membalut luka, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memberkati. Bila tidak ada kebencian di antara kami, tidak ada kesalahpahaman di antara kami, tidak ada ketertolakan di antara kami. Kami adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan oleh pengorbanan Yesus Kristus yang menyempurnakan hidup kami. Engkau menerima kami apa adanya, dan biarlah kami menerima setiap saudara kami apa adanya tanpa syarat, karena kami bersatukan oleh darah Yesus. Bila kami memahami bahwa Engkau baik. Terima kasih Tuhan, diberkatilah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan seperti Yesus. Seperti Yesus, pokok keselamatan. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukai. Seperti Yesus, bersama-sama katakan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hati. Mari kita berdoa. Pak Pendeta Gideon Sutarwo menutup doa dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah pernyataan kami di hadapan-Mu. Engkau sudah sempurna menolong kami, mengorbankan hidup-Mu untuk kami. Dan kami mau sepanjang hidup kami ini mau seperti Yesus. Kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu untuk kami menjalani kehidupan kami melalui tutur kata kami, bahasa kami, tingkah laku kami, pikiran kami, pelayanan kami mau seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami terus-menerus, mengingatkan kami, membantu kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ini seperti Yesus. Kami menjadi berkat oleh karena kami telah menerima berkat dari Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan oleh karena Engkau telah dikorbankan bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu atas kami mohon, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, cucu, menantu,
saudara-saudara kami diberkati oleh Tuhan, keluarga besar kami diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami bersyukur kepada Tuhan karena kami menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta sekalian alam, dan menopang segala kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah datang ke dunia dikorbankan untuk kita semua, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hati kita masing-masing, menolong kita, membimbing kita untuk kita terus-menerus diperbarui, diperlengkapi untuk menjadi seperti Yesus. Turunlah ke atas kita semua berkat itu, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, kemenangan, keberhasilan, kesehatan, kemujuran. Terimalah itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, besok hari Minggu kita akan bertemu di tempat ini jam 8 pagi untuk merayakan kebangkitan Tuhan, yaitu Paskah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.